Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Semoga kita sehat-sehat semua dan tidak ada yang kena COVID. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari rapikan dulu rambutnya, bajunya, duduk yang manis. Tapi jangan lupa adik-adik, Alkitabnya disiapkan dan juga persembahannya. Dan kepada Bapak kami dan Ibu, kiranya mari kita dampingi anak-anak kita untuk beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita adik-adik, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyapa semuanya, dan pastinya kita mau menyapa Tuhan, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk, bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu dari Tita ke-8 dan maksudnya. Inilah hukum Tuhan. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari buka Alkitabnya. Firman Tuhan yang menjadi epistel hari ini yaitu dari kitab bulanan Matius pasalnya yang ke-7 ayat ke-21. Matius pasal 7 ayat 21. Inilah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Adik-adik, mari kita mengaku iman percayaan kita sebagaimana diucapkan seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan.
Adik sekolah minggu sekalian yang mengikuti ibadah ini, kita tiba saatnya untuk menerima, belajar firman Tuhan. Amang ajak kita pertama-tama berdoa dulu. Ambil sikap berdoa semuanya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami puji dan muliakan dalam Yesus Kristus, kami beribadah bersama saat ini walaupun secara live delay dengan anak-anak-Mu, adik-adik kami dari sekolah minggu. Bapa di surga, ini kami sudah ada di hadapan Tuhan bersama-sama dan dipandu melalui media ibadah kami YouTube hari ini. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di antara kami. Berikan roh-Mu kepada kami, supaya roh-Mu membawa hati dan pikiran kami kepada pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 1. Bagi yang di rumah, boleh buka Alkitabnya, yaitu surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, surat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, apa kabar? Walaupun kalian di rumah masing-masing, di gereja ada kasih Tuhan, di rumah kalian juga ada kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik pada kita, kepada saya, kepada kakak guru sekolah minggu, kepada tim multimedia, kepada orang tua, kepada kalian semua. Tuhan selalu baik. Nah, hari ini di saat kita belajar apa yang disampaikan Rasul Tuhan, yaitu Rasul Paulus kepada orang Kristen saat itu di gereja Tesalonika. Mulai dari anak-anak, semua jemaat, dari anak-anak sampai orang dewasa. Hari ini melalui firman Tuhan kita diajak agar menjadi orang yang baik. Tentu ada larangan juga, yaitu supaya jangan jadi orang jahat. Orang jahat itu selalu membalaskan yang jahat juga dengan yang jahat. Tapi orang baik, walau dia kena, walau dia mengalami, walau dia disakiti, dijahati orang lain, tapi dia tidak mau membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tapi membalaskan yang jahat dengan yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita hidupi dulu firman ini di rumah masing-masing, di sekolah masing-masing, di tempat masing-masing. Maksudnya apa? Kalau anak yang baik menurut kalian, kira-kira bagaimana perlakuannya? Bagaimana tindakannya? Bagaimana perbuatannya? Nah, kebaikan itu bisa diketahui dari kata-kata. Coba kalian, bagaimana sehari-hari berbicara kepada saudara, kepada adik kakak, kepada ibu, kepada ayah.
Adik-adik yang dicintai Tuhan, anak yang baik itu bisa diketahui dari kata-katanya. Ada kata-kata yang sopan, tapi ada juga kata-kata yang kasar. Saya pernah mendengar ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang memaki-maki dari seorang anak. Saya kurang tahu dia itu anak sekolah minggu yang baik atau enggak. Kalau dia anak sekolah minggu yang baik, kalau dia seorang Kristen yang baik, pasti dia menjaga kata-katanya. Nah, adik-adik, siapa kalian yang di rumah itu yang pernah mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti hati adik sama kakaknya? Ini hati-hati nih. Kalau kamu dengan kata-katamu berkata-kata dengan kotor, berkata-kata dengan maki-makian, itu artinya kamu bukan anak yang baik. Secara tidak kau sadari, kalau kau seperti itu, identitas jati diri kekristenanmu menjadi hambar, menjadi tidak betul, menjadi dipertanyakan orang. Nah, Yesus tahu apa yang kau ucapkan setiap hari. Tuhan tahu bagaimana kamu berbicara, berkomunikasi setiap hari. Kadang memang semua orang bisa kesal hatinya. Semua orang pernah mengalami yang tidak enak. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus jaga selalu kata-kata kita. Kita harus selalu jaga perbuatan-perbuatan kita. Kita harus selalu jaga sikap kita. Jangan karena orang melakukan dosa, melakukan kejahatan, lalu kita ikut-ikutan berbuat dosa. Itu akan membuat diri kita jadi tercemar ikut-ikutan berdosa. Nah, jadi anak yang baik itu pasti akan terlihat dari kata-katanya. Hendaklah kata-kata kita sopan, hendaklah komunikasi kita ramah, hendaklah kata-kata kita kata-kata yang membuat orang sukacita dan menyejukkan. Hati-hati bicara juga dengan orang tua. Kalaupun keinginan kita tidak selalu dipenuhi orang tua, jangan kau berkata-kata kotor, jangan tambahin dosamu dengan kata-kata yang tidak baik. Karena orang bisa jahat dari kata-katanya. Orang juga bisa baik dari kata-katanya. Nah, yang kedua selain kata-kata, kebaikan atau kejahatan itu juga bisa dari perbuatan. Orang baik bisa dari perbuatannya. Orang jahat juga bisa dari perbuatannya. Nah, bagaimana dengan perbuatanmu? Bagaimana dengan perbuatanku? Bagaimana kelakuanku di rumah? Bagaimana kelakuanmu di rumah? Bagaimana kelakuanmu juga di sekolah? Dari perbuatan-perbuatan kita. Ada orang suka kakinya nendang-nendang temannya. Tidak ada masalah apa-apa, tapi ditendangkan dengan kakinya. Ada anak-anak suka nonjok-nonjok dengan tangannya. Ditonjokkan kepala temannya sampai terasa sakit. Hati-hati, itu juga kejahatan. Tapi ketika kamu memiliki makanan, kau bagi separuh, kau bagi sebagian untuk adikmu, kau bagi sebagian untuk kakakmu. Di situ tanpa kau sadari, kamu adalah anak yang baik. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan tadi berbicara kepada kita. Perhatikanlah kata firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Membalas jahat dengan jahat. Di rumah, kalau Amang tanya, kira-kira dari semua anggota keluarga, kira-kira siapalah orang yang baik di rumah kalian? Ayo, di rumah kalian
Kira-kira siapalah orang yang baik? Mulai dari bapak, mama, anak-anak, adik kakak. Kira-kira siapa orang baik di rumah kalian? Apakah yang baik hanya mama? Oh bukan, mama cerewet. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga banyak mama yang baik. Apakah bapak kalian yang baik? Ada banyak bapak yang baik. Memang ada bapak yang nakal, suka mukulin anaknya, suka marah-marah, gak kerja marah-marah. Pusing punya bapak seperti itu. Tapi jangan kau ikut-ikutan jadi anak yang jahat sama bapaknya, sama mamanya, walaupun mereka menurutmu tidak sebaik yang kau inginkan. Tapi adik-adik, di ibadah ini Tuhan mengajak kita semua supaya jadi anak yang baik. Jangan kau cukup merasa bangga, cukuplah orang tuaku yang baik, cukuplah ayahku yang baik, cukuplah ibuku yang baik. Adik-adik, kita juga harus baik. Kita harus baik. Bagaimana jadi anak yang baik? Tadi sudah Amang sebutkan. Mulai dari bangun tidur, tempat tidurnya ikut dibereskan, itu juga jadi gambaran diri anak yang baik. Kalau kita sudah mulai belajar online, kalau kita sudah mulai belajar di rumah, PR-nya harus beres. Nah, siapa di sini yang suka PR-nya nggak pernah beres-beres, sampai orang tuanya teriak-teriak, "Nah, PR-mu kerjakan." Jadilah anak yang baik. PR-nya beres, dikerjakan pelan-pelan. Yang tidak tahu, mak, ditanya, "Bantu dong PR-ku seperti ini." Begitu. Ada lagi kebaikan di rumah yang bisa kita lakukan. Ikut membantu orang tuanya. Dalam hal apa? Yaitu dari kamarmu mulai. Bereskan, bersihkan, rapikan. Jangan dibiarkan berantakan semuanya. Sepatunya berantakan, piringnya berantakan. Jadilah anak yang baik. Ikut membereskan, ikut membantu. Kasihan kan, cuman bapaknya yang kerja, cuman ibunya yang kerja, cuman kakaknya yang perempuan yang kerja. Anak laki-laki juga boleh kerja. Jadilah anak yang baik. Beres di rumah, beres PR-nya di sekolah, ikut membantu orang tuanya yang bisa dia lakukan, dibantu. Itu anak yang baik. Nah, kekristenanmu, jati dirimu sebagai anak Tuhan sedang diperhitungkan. Diperhitungkan kini, apalagi nanti di surga. Di kehidupan yang kekal, diperhitungkan. Nah, semua kita, semua kalian, jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jauhilah yang jahat. Jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat. Tapi jadi anak yang baik itu, setia dalam Tuhan, setia dalam doa-doanya, rajin dalam ibadahnya, melakukan yang baik di rumah, di sekolah, dan hormat, sayang juga kepada keluarga dan orang tua. Jadilah anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena saat ini firman Tuhan, firman-Mu menegur kami, mengajak kami agar kami memperhatikan sikap, tingkah laku, perbuatan kami maupun kata-kata kami. Kami sering melukai hati saudara kami dengan kata-kata kami. Kami sering menyakiti dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami sadar itu adalah dosa dan itu bukan kehendak Allah. Hari ini juga kami belajar bahwa kami harus menjadi anak yang baik. Sebab Tuhan terus cinta memberkati orang-orang yang setia, beriman, dan mau melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Mau melakukan yang baik untuk diri, untuk keluarga,
untuk setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan memenuhi hati mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, yang terus mengasihi kami. Amin. Baiklah, hari ini kita lanjutkan ibadah kita sekarang dengan bernyanyi, sekalian mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Yuk adik-adik yang di rumah, siapkan persembahannya sambil kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom semua adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu juga. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Wah, bagaimana ibadahnya hari ini? Luar biasa. Iya, Inang Lea dan Kak April, kadang kita kalau berantem sama orang lain gitu ya, boleh nggak sih kita balas gitu? Kira-kira? No. Anak-anak udah lebih tahu boleh. jawabannya dari khotbah Iya. Amang tadi ya. Betul. Kalau Betul. menyimak ya khotbah Amang kita yang Iya. tadi ya. Karena kasih itu
memaafkan. Ya seperti lagu tadi. Tadi ada lagu baru ya adik-adik. Nanti boleh dipelajari lagi lagunya. Dan Oke. infonya untuk kegiatan hari ini apa Kak April? Untuk kegiatan kelas masing-masing, adik-adik bisa lihat di grup kelasnya ya. Nanti ada pengumumannya dari guru kelasnya masing-masing. Iya. Oke? Oke, selama Februari ini kita tidak ada Zoom ya. Iya, Jadi libur kita dulu ya ibadah, kalian Zoom-nya. iya. Hmm. Oke, shalom semua adik-adik. Terima kasih. Tuhan Dadah. Yesus Yesus memberkati. memberkati. Selamat hari Minggu.